Kalau kita mau bener-bener ngerti soal tokoh kontroversial kayak Donald Trump, katanya nih kita nggak bisa cuma lihat apa yang dia lakuin sekarang. Kita harus balik lagi ke akarnya, ke lingkungan yang ngebentuk cara dia berpikir. Yuk kita bedah analisisnya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan. Kenapa sih Donald Trump itu ya begitu? Pembahasan kali ini adalah upaya buat ngebongkar karakternya. Pakai sumber materi kita sebagai peta buat memahami kenapa dia bertindak dengan cara yang seringkali kelihatan agresif dan gak bisa ditebak di panggung dunia. Oke, biar dapat gambaran, coba kita lihat beberapa kelakuannya yang disorot di sini. Dia nantangin sekutu NATO karena pengen Greenland, ngancam Iran, nyita tanker minyak Rusia, dan bahkan nuduh Presiden Venezuela sebagai teroris narkoba. Belum lagi pengerahan kekuatan militer ke arah Tiongkok dan keluar dari berbagai perjanjian internasional. Ini jelas ada polanya. Nah, disinilah argumen intinya mulai menarik. Sumber materi kita ngajuin sebuah ide yang provokatif banget, gimana kalau karakter Donald Trump itu sebenarnya cerminan langsung dari karakter Amerika Serikat itu sendiri. Coba kita lihat perbandingannya. Dan di sini perbandingannya jadi makin jelas, coba deh lihat tabel ini. Menurut sumber ini, baik Trump maupun Amerika Serikat itu sama-sama narsis, selalu pengen mendominasi, dan cara mikirnya ya cuma menang atau kalah. Keduanya juga digambarin agresif, amoral, yang penting kuasa bukan moralitas, dan jago pakai propaganda. Bahkan kerjasama aja sifatnya transaksional, cuma dilakuin kalau ada untungnya langsung. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sama? Kayak gitu? Dari mana sifat-sifat ini datang? Nah, buat jawab itu, kita harus mundur ke masa lalu. Karena katanya nih, buat ngerti orangnya, kita harus ngerti kota yang ngebentuk dia. Sebuah tempat dan waktu yang spesifik banget, yang jadi semacam kawah candra di muka buat karakternya. Buang jauh-jauh bayangan New York yang glamor kayak sekarang. Coba bayangin New York di tahun 70-an. Sumber materi kita ngegambarin kota ini tuh udah di ujung tanduk. Kacau, penuh kejahatan, korup, dan penuh keputusasa. Ini kayak efek domino kehancuran total. Awalnya utang kota numpuk, akhirnya pajaknya dinaikin gila-gilaan. Terus apa yang terjadi? Ya jelas, bisnis sama para pekerja kabur, yang justru bikin pendapatan pajak kota malah anjlok. Nah, saking paniknya mau hemat, pemerintah malah mecat polisi sama pemadam kebakaran. Bisa tebak kan, kekacauan yang lebih besar pun datang. Angka ini 2000. Ini bukan sekedar angka. Ini perkiraan jumlah pembunuhan di New York City setiap tahun di pertengahan 70-an. Bayangin aja, ini bukan kota metropolitan lagi, ini udah kayak zona perang, wilayah tanpa hukum. Dan nah, ini dia poin kuncinya. Waktu semua orang lihat kehancuran, sumber kita jelasin kalau Trump muda justru ngelihat ini sebagai peluang emas. Di tengah kota yang gagal, di mana aturan udah nggak ada artinya, dan saingan udah pada kabur, disitulah seorang predator bisa berjaya. Dari lingkungan kayak ginilah, menurut sumber kita, Trump ngembangin serangkaian taktik bisnis yang, ya, amoral tapi efektif banget. Sebuah buku panduan yang bakal dia pakai terus-terusan sepanjang karirnya. Dan slide ini ngejelasin salah satu taktik andalannya dengan jelas banget. Jadi gini, dia bakal nyewa kontraktor kecil, dan pas kerjaannya udah beres, dia nolak bayar sisa tagihannya. Terus, dia nantangin mereka buat nuntut dia, karena dia tahu banget, di sistem hukum yang korup waktu itu, siapa yang punya duit paling banyak, dialah yang menang. Dan kalaupun dia kalah, dia bakal pakai media buat ngehancurin reputasi kontraktor itu sampai habis. Kutipan ini, yang katanya dari dia, ngerangkum filosofinya dengan sempulnya. Lebih murah membayar pengacara daripada membayar tagihan. Ini bukan lagi soal benar atau salah kan? Ini soal menang dengan cara seefisien mungkin, sekalipun harus ngancurin orang lain di prosesnya. Contoh lain yang jelas banget, gugatan hukum tahun 1973. Waktu pemerintah nuntut dia karena praktek sewa yang rasis, dia bukannya membela diri, malah nyerang balik, nuntut pemerintah. Dan meskipun akhirnya dia kalah, dia putar balikin ceritanya di depan publik. Dia ngaku menang dan bilang sistem hukumnya korup. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Kenapa coba para pemilih mau milih pemimpin dengan latar belakang dan taktik kayak gini? Kok bisa buku panduan predator ini laku di panggung politik nasional? Sumber materi kita berpendapat bahwa bagi para pendukungnya, yang penting itu hasilnya. Titik. Mereka ngelihat rekam jejak kemenangan dia di dunia bisnis, nggak peduli seberapa brutal caranya. Buat mereka, seperti yang kita lihat di sini, kekuatan buat ngalahin lawan itu jauh lebih penting daripada pertimbangan moral, kejujuran, atau kebaikan. Gagasan ini diperdalam lagi
Dengan munculnya saingan global kayak Tiongkok, ada sebagian pemilih yang ngerasa Amerika butuh pemimpin yang lebih kejam, yang nggak kenal kompromi, buat mempertahankan dominasi dunia. Mereka bukan milih panutan moral, mereka milih sebuah alat, seorang petarung, yang mereka percaya bisa membuat Amerika hebat kembali. Jadi, analisis dari sumber ini ninggalin kita dengan pertanyaan yang lebih besar, yang nggak cuma soal Trump, tapi soal semua pemimpin. Kalau kita setuju kalau pengalaman masa lalu seseorang itu jadi cetak biru buat tindakan mereka di masa depan, lantas apa sih yang sebenarnya kita pilih waktu kita milih seorang pemimpin berdasarkan masa lalunya?